Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Bye-bye depresi. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa dan berharap semoga Anda bersama keluarga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan pastinya makin bertambah rezeki Anda, makin bertambah kesuksesan Anda. Bye-bye depresi. Teman-teman, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada permainan jelangkung atau permainan memanggil setan, di mana datangnya tak diundang, tapi perginya kita harus usir dengan paksa. Apakah itu yang lebih mengerikan daripada permainan memanggil jelangkung? Itu adalah depresi. Depresi ini bisa menyerang pada siapa saja, baik yang miskin maupun orang-orang super kaya, selebriti, dan lain-lain, bahkan pengusaha. Depresi adalah selalu berkaitan dengan perasaan dan pikiran kita. Seperti perasaan sedih, perasaan murung, perasaan kesal, marah, tidak bahagia, perasaan merasa diri menderita. Para pendengar, kita menggunakan kata depresi tersebut umumnya untuk memperjelas pada keadaan yang melibatkan kesedihan dan emosi negatif, yang dimana ini bisa mengganggu kita semua. Emosi negatif itu apa sih? Emosi negatif itu seperti rasa kesal, rasa kecewa, rasa marah, rasa tidak punya harga diri, rasa tidak berharga, rasa tidak bernilai, rasa tidak bertenaga, tidak punya kemampuan. Dan kita selalu memikirkan pandangan-pandangan orang pada diri kita. Pandangan yang negatif orang pada diri kita. Padahal belum tentu orang tersebut memikirkan demikian pada diri kita. Contohnya tiba-tiba kita mengatakan, teman saya si A mungkin tidak suka sama saya. Teman saya si A mungkin tersinggung kata-kata saya. Padahal tidak demikian. Itu pikiran kita yang negatif yang mengatakan itu kepada kita. Agak ada perasaan bersalah kepada kita. Seseorang yang dulunya periang karena depresi jadi pemurung. Dia selalu merasa khawatir, ketakutan yang tidak jelas. Seseorang yang dulunya sering posting di Instagram, suka foto-foto, tiba-tiba berubah gratis. Sudah gak mau post di Instagram, sudah gak suka foto-foto lagi. Itu ciri-cirinya, teman-teman. Depresi ini jika kita ajak berteman dan kita pelihara, maka sangat berbahaya. Karena bisa membawa kepada kecenderungan kita ingin bunuh diri dan bahkan sampai kejadian melakukan tindakan bunuh diri. Para pendengar podcast, statistik dari WHO
mengatakan bahwa depresi itu setiap tahun merenggut lebih dari 850.000 jiwa setiap tahun. Orang yang meninggal dunia karena bunuh diri disebabkan karena depresi. Teman-teman, kita lihat saja banyak berita di mana artis Korea bunuh diri, ada artis terkenal India juga bunuh diri, apalagi di Jepang murid-murid, mahasiswa-mahasiswinya bunuh diri, dan banyak pengusaha juga bunuh diri. Bahkan ada pejabat yang bunuh diri. Itu semua akibat akhir daripada depresi. Para pendengar podcast, ada dua macam depresi. Yang pertama adalah depresi ringan. Depresi ringan ini adalah depresi yang datang dan pergi dengan sendirinya. Ditandai dengan hati yang tiba-tiba jadi sedih, jadi murung, ya, hati yang kesal, hati yang marah, tiba-tiba pergi dan kita kembali normal lagi. Ini depresi ringan sebetulnya. Sedangkan yang kedua adalah depresi berat. Ini berbahaya. Depresi berat ini dicirikan dengan perasaan yang tidak berguna. Anda merasa diri Anda tidak berguna. Perasaan bersalah yang tidak jelas, perasaan tertuduh, serta sering ditandai dengan gejala-gejala fisik seperti turunnya berat badan atau naiknya berat badan juga, sering sakit kepala, hingga sering merasa tidak enak badan, sering merasa dirinya sakit. Padahal tidak sakit karena pikirannya itu membuat akhirnya diri menjadi sakit. Penderita depresi berat cenderung untuk menarik diri dari pergaulan. Tidak peduli pada lingkungan sekitar serta melakukan aktivitas fisik yang terbatas. Mereka sering di dalam kamar, menyendiri di kamar, tiduran dan malas melakukan aktivitas apapun. Para pendengar podcast, apa sih yang membuat seseorang bisa depresi? Ada banyak hal sebetulnya yang membuat seseorang bisa depresi. Tapi yang umum yang sering kita temui adalah karena tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah kuliah, bahkan masalah rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Juga masalah dan konflik dalam pernikahan, perselisihan antara pasangan, suami dan istri, anak-anak yang tidak dapat diatur, sering konflik dengan mertua, ketidakcocokan atau ketidakpuasan dengan pasangan, itu membuat kita bisa depresi. Dan juga depresi bisa disebabkan juga karena masalah dan tekanan ekonomi atau keuangan. Contohnya hutang-hutang yang menumpuk, yang sudah stres kita bagaimana cara melunasi hutangnya, yang tak kunjung selesai, atau piutang-piutang yang belum terbayarkan, teman-teman. Terkadang depresi disebabkan karena pribadi harga diri yang rendah. Karena merasa kurang menarik, walaupun terkadang sudah berpenampilan baik dan sopan. Saya sering ketemu anak-anak muda yang penampilannya menarik, cantik, badannya juga ramping, tapi mereka tidak pede, tidak percaya diri. Atau anak muda yang tampan tetapi tidak percaya diri karena dilahirkan dari keluarga yang miskin, rumah tangga yang tidak karuan, broken home. Ini juga ciri depresi. Cara berpikir yang buruk, sering merasa khawatir dan cemas yang berlebihan, dan bisa merekayasa sesuatu yang menakutkan yang tidak ada dianggap ada. Itu juga depresi. Misalnya selalu berpikir, aduh aku nanti ditertawakan orang ya. Aduh nanti kalau aku sakit bagaimana ya.
Nanti ada orang yang ambil foto saya diam-diam bagaimana ya? Atau nanti kalau saya lagi mandi diintip orang bagaimana ya? Jadi ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan, teman-teman. Itu adalah ciri-ciri depresi. Misalnya saya sering temui orang-orang yang depresi. Dalam saat kita temui teman lama kita misalnya. Kemudian kita bercanda. Saat kembali ke rumah kita berpikir, waduh, jangan-jangan tadi canda saya tuh kelewatan. Jangan-jangan percandaan saya tadi bisa membuat teman saya tersinggung. Dan kita sudah mulai memikirkan dia tersinggung, teman kita marah. Padahal teman kita tidak tersinggung, tidak marah. Kita bermain dengan pikiran negatif kita. Kita merasa bersalah, tertuduh. Dan kita bawa terus dalam keseharian kita. Kita merasa sudah membuat teman kita marah, teman kita tersinggung. Padahal tidak sama sekali. Itulah pikiran-pikiran negatif yang ada dalam orang yang depresi. Jika perasaan negatif ini terus-menerus muncul dan kita biarkan bertahan lebih dari 2 minggu, maka akan mulai mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Seperti pekerjaan kita malas bekerja, kita malas belajar, kita malas kuliah, kita malas bergaul, bersosialisasi juga malas. Ini terjadi. Terus kemudian mengenai diet kita, ada orang yang depresi, dietnya dia makannya malas makan. Ada yang karena depresi dia makannya banyak, semua depresi dilarikan ke makanannya. Dia makan tidak normal sehingga bertambah gemuk. Juga mengganggu tidur kita teman-teman. Dan jelas hubungan sosial kita terganggu semua. Teman-teman, berikut ini adalah cara-cara kita mengatasi depresi. Agar tidak berujung pada depresi yang berkepanjangan yang sangat berbahaya. Sehingga akhirnya kita harus diterapi, kita harus minum-minum obat-obatan antidepresi teman-teman. Beberapa tips-tips singkat bagaimana kita bisa bye-bye terhadap depresi kita itu. Mengucapkan selamat tinggal pada depresi kita. Yang pertama, jika kita punya masalah yang mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita, berceritalah dan minta orang lain mendengarkan. Perasaan yang tertekan, emosi yang negatif, jika tidak kita keluarkan, artinya Anda sedang menabung, disimpan dalam hati dan pikiran Anda. Bahaya loh teman-teman, kalau Anda menabung uang di bank dapat bunga bank gak apa-apa. Tapi Anda menabung depresi di pikiran hati Anda, maka akan beranak pianak. Beranaklah depresi itu, makin hari makin banyak teman-teman. Buat apa teman-teman? Betul tidak? Jadi Anda harus share, harus berbagi, ceritakan pada orang-orang, entah itu keluarga Anda atau orang yang tepat yang bisa dipercayai. Keluarkan itu, jangan ditabung. Yang kedua, belajar menerima diri sendiri. Belajar menerima kekurangan diri sendiri. Daripada Anda berusaha mengubah hidup Anda dengan paksa, merubah diri Anda dengan sesuatu yang menjadi sempurna. Teman-teman, kita harus menerima diri kita apa adanya. Dan kita fokus pada hal-hal yang kita mampu lakukan. Fokus pada apa yang ada dalam diri kita. Jangan menjadi diri kita sesuatu yang berbeda dan memaksakan hal itu terjadi. Kalau kita misal dari orang yang miskin, ya sudah. Kita fokus dengan keadaan kita. Bagaimana kita keluar, tapi kita jangan paksakan diri pura-pura menjadi kaya. Itu contohnya teman-teman. Ya, jadi setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fokus pada kelebihan Anda, teman-teman. Nah, berdamailah dengan hati dan pikiran Anda dengan selalu bersyukur dengan apa yang Anda punya saat ini. Syukuri dengan kekurangan Anda teman-teman. Bersyukur memudahkan kita sehingga kita dapat menerima keadaan diri kita sendiri.
Teman-teman, ya jadi bersyukur, terima kekurangan kita. Teman-teman, itu depresi sangat berbahaya sekali, jadi hati-hati teman-teman. Saya dulu juga sering mengalami depresi yang berkepanjangan sejak SMP sampai saya selesai kuliah. Saya SMP pernah dirawat di rumah sakit jiwa, minum obat antidepresi, minum obat tidur. Saya tidak bisa berdamai menerima kekurangan diri saya. Saya berkali-kali kepingin bunuh diri, ingin bunuh diri setiap saat, dan 2 kali melakukan percobaan bunuh diri. Itu sudah saya alami teman-teman. Itu efek jeleknya daripada depresi. Tips ketiga, beramallah, menabur kebaikan. Salah satu cara yang dapat membantu mengusir atau mengurangi kondisi berat depresi yaitu Anda beramal. Coba Anda mulai rencanakan selama 30 hari. Di mana setiap hari Anda memikirkan sebuah kegiatan apa saja yang akan saya berikan. Saya lakukan perbuatan baik saya beramal pada orang lain, saya menabur kebaikan. Setiap hari satu kegiatan, lakukan terus setiap hari, bisa diulangi juga bisa. Kita menabur kebaikan bukan berarti kita memberi materi teman-teman, tetapi bisa berupa tenaga kita, perhatian kita. Misalnya Anda ke panti jompo, Anda ke panti asuhan, mungkin Anda menyiapkan tenaga dan waktu Anda 1-2 jam untuk menghibur atau membantu makan anak-anak panti asuhan atau menghibur orang-orang panti jompo, ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kemudian juga Anda bisa juga berikan makanan, kue-kue yang baik untuk mereka atau membagikan sesuatu di orang-orang miskin di pinggir jalan. Banyak kegiatan-kegiatan kebaikan yang kita bisa lakukan. Fokus selama 30 hari. Menabur kebaikan. Disitulah makanya pikiran Anda akan fokus dengan kegiatan yang Anda berikan. Dan Anda bisa merasa bersyukur bahwa banyak orang lain yang hidupnya di bawah Anda. Yang mereka lebih menderita daripada Anda. Tetapi mereka bisa bersuka cita, bisa menerima keadaan mereka. Berikan pada orang lain sesuatu yang baik kepada mereka. Pada saat Anda lakukan tersebut, pikiran Anda akan tercurah pada kebaikan untuk orang lain. Dan ini adalah energi positif yang kita ciptakan, yang kita tabur untuk orang lain. Anda tahu akibatnya apa yang terjadi? Jika Anda tabur, Anda akan menuai. Jika kita menabur energi positif dengan menabur kebaikan tersebut, maka energi yang sama akan terlempar, akan kembali kepada kita berpuluh kali lipat ganda. Lebih kuat dari apa yang kita tabur. Cuma satu syaratnya, berikan dengan niat membagikan kebahagiaan bagi si penerima. Bukan karena kasihan, teman-teman. Seperti kita memberi uang kepada pengemis. Kita memberi karena kasihan, maka kita akan kasih uang receh yang kita berikan. Maka energi yang kita bagikan ada energi yang lemah yang kita lepaskan. Sebaliknya kalau kita berpikir bahwa kita memberikan uang kepada pengemis untuk kebahagiaan bagi pengemis tersebut, maka kita akan berikan uang, bukan uang receh, uang kertas entah 50.000, ya, 20.000 yang bisa memberikan energi positif, bisa memberikan kebahagiaan pada si penerima, maka Anda menaburkan energi positif yang Anda berikan teman-teman. Itu teman-teman, ya. Yang keempat, yang terakhir, berdoa. Mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa yang kita yakini dan kita percaya, yaitu Tuhan kita. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Berdoalah dengan ikhlas dan bersyukur atas masalah yang sedang dihadapi. Teman-teman, dulu saya sering curhat kepada teman saya. Kalau saya punya masalah, akhirnya saya nggak mau lagi karena teman saya ini nggak dapat dipercaya. Dia menceritakan kepada siapa saja masalah saya tersebut. Akhirnya saat ini saya punya masalah, teman-teman, setiap orang pasti punya masalah. Saya curhatnya dengan doa.
kepada Tuhan setiap hari. Jika saya punya masalah perasaan dan pikiran saya, punya perasaan yang kesal atau apapun, saya tahu ini depresi yang gak bagus, depresi ringan, saya harus keluarkan hari itu juga. Malam hari saya selalu berdoa, saya bercakap-cakap dengan Tuhan dan saya ceritakan masalah saya kepada Tuhan. Sehingga depresi saya itu lepas, teman-teman. Teman-teman, penelitian pernah menunjukkan bahwa jika kita berdoa dengan kondisi yang sungguh-sungguh ikhlas dan bersyukur, maka otak akan memproduksi hormon serotonin dan hormon endorfin. Nah, kedua hormon ini yang menyebabkan seseorang merasa nyaman, merasa tenang dan bahagia. Dampaknya, kalau ada hormon tersebut yang membuat kita merasa nyaman, tenang dan bahagia, maka imunitas tubuh kita akan meningkat. Pembuluh darah kita akan terbuka lebar. Detak jantung kita jadi stabil. Kapasitas indera meningkat. Emosi kita membaik. Maka fisik kita jadi lebih baik dan lebih bugar. Depresi merupakan indikasi bahwa kita memiliki masalah dalam diri yang harus segera ditemukan solusinya. Depresi bukan hanya sekedar penyakit, teman-teman. Melainkan sinyal dari otak yang harus kita cari solusinya. Dengan mengubah pola pikir kita. Dari pola pikir negatif menjadi pola pikir positif tentang diri kita. Para pendengar, jangan berteman dengan depresi. Mulai sekarang kita putuskan pertemanan kita dengan depresi dan ucapkan bagi teman kita depresi tersebut, bye-bye depresi. Selamat tinggal depresi. Semoga bermanfaat para pendengar podcast dan salam sukses 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.